Baik, ini pertanyaan ketiga, yaitu mengenai nama istri Ismail, yakni Adisah dan Fatimah, yang disebutkan dalam Targum tersebut. Targum Yonatan maksudnya? Targum Yonatan. Okay. Dari mana sumber asalnya si penulis mendapatkan kedua nama tersebut? Sebab jika kita merujuk pada Kumas, ya, Pentatok, selaku sumber utama, sama sekali tidak menyebutkan kedua nama tersebut. Nah, sekarang saya tanya. Kalau pertanyaan yang terakhir tadi mengatakan bahwa nama dari istri Ismail itu tidak disebutkan di dalam kitab Perjanjian Lama atau dalam kitab Taurat. Ya. Betul atau tidak? Nama istri Nabi Ismail disebutkan tidak namanya di dalam kitab Perjanjian Lama? Nama tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Persis sama seperti nama tukang sihir di zaman Fir'aun yang menentang Musa. Namanya disebut nggak di dalam kitab Perjanjian Lama? Tidak ada. Ya disebut. Tapi anehnya, dalam Targum Yonatan, nama tukang sihir yang melawan Musa, Yanes dan Yambres, disebutkan, sekaligus nama istri Ismail yang bernama Fatimah juga disebutkan dalam Targum Yonatan. Oh, kalau begitu, nama Fatimah sebagai istri Ismail itu baru muncul pada era zaman Islam atau munculnya sebelum era Islam? Sebelum. Pak Edi kayaknya ragu-ragu lagi. Sebelum. Lagi. Nama Yanes Yambres, ya, sebagai tukang sihir yang disebutkan di dalam suratnya Paulus, kitab Perjanjian Baru, itu sumbernya dari mana? Yanes dan Yambres itu sumbernya dari Targum tadi. Targum apa? Targum Yonatan. Ya. Ada nggak nama Yanes Yambres di dalam kitab Taurat Musa, Perjanjian Lama? Tidak ada. Tidak ada. Ya. Berarti kalau itu munculnya di dalam kitab Targum Yonatan, disebutkan nama Yanes Yambres oleh Paulus dikutip, berarti kitab Targum Yonatan muncul pada zaman era sebelum Santo Paulus atau setelah zaman Islam? Ya, zaman Santo Paulus masih hidup itu. Sudah ada. Awal sudah ada itu. Berarti bukan muncul pada era Islam, kan? Oke. Ini kalimat pengunci untuk menjelaskan, karena di dalam kitab Targum Yonatan itu bukan hanya kitab Kejadian, bukan hanya kitab Keluaran, bukan hanya kitab Ulangan, bukan hanya kitab Bilangan, tapi seluruh Perjanjian Lama itu sudah ditulis oleh Yonatan bin Uziel. Termasuk munculnya nama Fatimah. Ada nggak di dalam kitab Sefer Bereshit, kitab Kejadian? Lihat di dalam kitab Kejadian atau Sefer Bereshit pasal 21 ayat 21. Baca terjemahannya aja dulu. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Ulangi lagi Pak, ini pelan-pelan. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Saya ulangi lagi. Ini kajian filologi Pak Edi. Kajian filologi itu menakutkan banyak orang. Karena apa? Harus konsisten. Ketika ini mengatakan A, di sini harus A. Kalau di sini mengatakan B, di sini harus B. Tidak boleh orang berkata di sini A, di sini jadi B. Ini cara berpikir yang tidak konsisten. Dan basisnya apa? Manuskrip. Basisnya apa? Dokumen. Paham ya? Paham. Nah, sekarang Pak Edi jangan terlalu tegang. Ya, ini saya tunjukkan yang teks aslinya. Ya, 21 ya. Wa Yesef bemidbar Paran. Wetikah lo immo isya me'eretz Mitzrayim. Kalau diterjemahkan, wa Yosef, dan dia tinggal. Dia di sini yang dimaksud Ismail. Wa Yosef, dan dia tinggal bemidbar, di padang gurun Paran, ya, di padang gurun Paran. Wetikah lo, dan
telah mengambil untuknya. Siapa yang telah mengambil untuknya? Immo, ibunya. Maksudnya tahu? Ibunya telah mengambil baginya. Bagi siapa? Ismail. Bagi Ismail. Wetikah lo, dan dia telah mengambil baginya. Siapa? Immo, ibunya itu telah mengambil baginya, yakni bagi Ismail. Apa? Isya, seorang perempuan. Seorang perempuan, bukan dua orang ya. Ibunya telah mengambil baginya seorang perempuan. Me'eretz Mitzrayim, seorang perempuan dari tanah Mesir. Oke, ini kalimat kunci bahwa ibunya telah mengambil satu orang perempuan dari tanah Mesir. Sedangkan di sini ada yang disebut Targum Yonatan ben Uziel. Juga ada Targum Yerusalmi. Jadi Targum Yerusalmi berbeda dengan Targum Yonatan ben Uziel. Di sini ada penjelasan dalam bahasa Aram. Kemudian di sini disebutkan, ini bisa di-shoot, oke, jelas ya. Wayatif bemit bara paran. Wayatif, dan dia tinggal bemit bara di padang gurun Deparan, ya, padang gurun Baran. Unesif itate et Adisha. Kemudian dia mengambil seorang perempuan yang bernama Adisha. Dia di sini yang mengambil siapa? Ismail. Ya. Mengambil perempuan bernama menjadi istri yang namanya adalah Adisha. Kemudian di sini ada penjelasan. Lah Imma et Fatima. Jadi kemudian ibunya, yakni siapa? Hagar, mengambil baginya, maksudnya untuk Ismail, seorang perempuan lain yang bernama siapa? Fatima. Fatima di sini. Fatima. Jadi ini maksudnya begini. Ismail pada awalnya itu mengambil perempuan. Namanya Adisha. Tapi oleh abahnya, yakni Abraham, disuruh menceraikan. Diganti. Karena dia tidak taat kepada Abraham itu sendiri. Dan itu diceritakan di dalam kitab Pirkei de Rav Eleazar. Kitab tafsir tertua dalam tradisi Yahudi, abad pertama Masehi. Kemudian Abraham memerintahkan untuk menikah dengan wanita lain. Nah, Hagar mengambil inisiatif atas perintah dari ibunya, dari suaminya. Ya, Hagar mengambil inisiatif, mengambil perempuan dari keluarganya sendiri, dari Mesir. Karena dia dari Mesir. Ya, kemudian disitulah dia mengambil tokoh perempuan dari keluarga Hagar sendiri yang bernama Fatima. Jadi kalau begitu, nama Fatima itu muncul pada masa Islam atau muncul sebelum zaman Islam? Sebelum zaman Islam. Apa buktinya? Ternyata nanti ada bukti. Karena ada begini Pak Edi, ada tuduhan. Nama Fatima itu baru muncul zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah nama putri Nabi bernama Fatima? Berarti nama Fatima itu baru muncul zaman Islam. Kalau ada pernyataan begitu, itu pernyataan yang salah atau benar? Ya, salah. Salah. Bagaimana kita bisa memvalidasi bahwa itu salah? Ya karena nama istrinya pamannya juga Fatima ya. Nah, istrinya pamannya, istrinya Abu Thalib, itu bernama Fatima binti Asad. Berarti nama Fatima itu bukan hanya merujuk pada putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi ada orang-orang lain sebelum zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakai nama itu, memakai nama Fatimah di kalangan tradisi keturunan Ismail itu sendiri. Berarti mereka sangat bangga dengan nama itu. Ternyata ada kaitan dengan nenek moyang pertama yang berasal dari istrinya Nabi Ismail yang namanya juga Fatimah. Menurut siapa? Menurut tradisi Yahudi. Nah, pertanyaannya, kenapa Hagar yang mengambil inisiatif untuk istri Ismail itu berasal dari keluarganya sendiri?
keluarga raja waktu itu ya. Nah, Ini melahirkan raja-raja itu ini ya. adalah penting Pak Edi. Kenapa? Abraham mengambil Rifka sebagai istri Ishak. Ya, Rifka itu sebagai istrinya Ishak dari keluarganya Ibrahim sendiri, enggak? Rifka. Iya, dari keluarganya sendiri, dari keluarga besarnya di tanah Aram. Sebagaimana Hagar, istri Abraham, mengambil perempuan, sosok perempuan menjadi istrinya Ismail, juga berasal dari keluarganya Hagar sendiri. Jadi nggak boleh pilih perempuan sembarangan, karena ini ada kaitan dengan rencana besar. Dan memang betul. Memperanakan 12 nabi. Dan 12 nanti raja itu ya. anak-anak Ismail itu punya berapa orang? 12. 12 apa? 12 raja. 12 raja. Pertanyaannya, kenapa anak-anak Ismail kok bisa menjadi raja? Ya, karena keturunan raja-raja. Karena memang keturunan raja. Dari Fir'aun ya. Dari Fir'aun. Pertanyaannya, Hagar itu siapa? Hagar itu Bat Paro Hayeta, putri perempuan Fir'aun. Fir'aun itu raja. Ya, soalnya kisahnya kan Nabi Ibrahim setelah Fir'aun tahu, itu Nabi Ibrahim kan dikasih hadiah. Kasih hadiah. Kalau hadiah kan nggak mungkin yang jelek. Jadi Fir'aun itu zamannya Nabi Ibrahim, bukan zamannya Nabi Musa. Nabi Musa ada Fir'aun sendiri. Ya. Nabi Yusuf ada Fir'aun sendiri. Kalau menurut tradisi Yahudi. Petinggi Mesir itu Ya, Fir'aun itu ya sama dengan sultan, sama dengan kaisar, sama dengan presiden. Ya. Kan Namanya beda-beda. Ya, ada Fir'aun Amenhotep, ada Fir'aun Ramses, ada Fir'aun Meneptah, dan lain sebagainya. Nah, pada zaman Abraham, Fir'aun ini menganugerahkan kepada Abraham putri kandungnya sendiri untuk menjadi bagian dari keluarga Abraham. Tapi statusnya waktu itu belum menjadi istri. Bukan budak ya? Bukan. Sebagai mitra dalam keluarga Abraham. Menjadi nyonya yang apa? Untuk para hamba-hamba perempuan. Dia menjadi pimpinan tertinggi. Soalnya kisahnya waktu itu kan ya kisahnya bisa dibaca itu. Fir'aun itu mau kemudian ngambil Sarah. Ada apa? Teguran dari Tuhan, ya. Kalau dia Fir'aun ini merasain teguran dari Tuhan langsung, dan ini orang penting, nggak mungkin dikasih budak gitu. Ya. Makanya anaknya sendiri diberikan kepada Abraham. Bat Paro Hayeta, itulah Hagar. Nah, ketika Hagar melahirkan Ismail, berarti Ismail itu nasabnya nyambung kepada manusia unggul atau manusia rendah? Darah biru lah. Darah biru kan? Karena keturunan Fir'aun. Makanya ketika nanti akan melahirkan 12 raja, ini pertanyaan besar. Bagaimana mungkin kalau itu orang biasa bisa melahirkan 12 raja? Dia bisa melahirkan 12 raja karena dia cucunya raja. Sedangkan istri Ismail bagian dari keluarga besar Fir'aun, dari keluarganya Hagar sendiri. Dan itu termaktub dalam kitab yang dimaksud adalah The Dead Sea Scroll. Kitab yang ditemukan di Qumran itu. Abad ketiga sebelum Masehi. Cuma saya belum bahas itu. Nanti suatu saat dibahas. Artinya orang cerdas bisa memahami bagaimana mungkin Ismail bisa melahirkan 12 raja kalau tidak ada hubungan nasab dengan orang besar. Orang penting. Dan ternyata betul. Hubungan nasab dengan orang besar, yakni Fir'aun ini, karena nanti melahirkan raja-raja. Dan itulah nanti anak-anak Ismail bernama Kedar, Nebayot, Misma, Duma, Masa, dan lain sebagainya. Ya, soalnya kemarin tuh ada anggapan, bahkan saya waktu search di Google juga, itu banyak yang mengatakan bahwa istri Nabi Ismail yang kedua itu dari Yaman. Bahkan ada yang berani mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu Al-Yamani. Ya, saya tidak membahas itu terlalu jauh, ya. Karena yang ditanyakan ini persoalannya adalah persoalan tradisi Yahudi. Saya menjawab dari tradisi Yahudi. Ya, tradisi Yahudi mengatakan istri Ismail itu bernama Fatimah. Fatimah itu bukan orang Yaman. Fatimah itu bukan orang Hadramaut. Fatimah itu bukan orang dari suku Jurhum. Tapi Fatimah itu dari keluarga besar Fir'aun dari Mesir. Sebagaimana Hagar juga dari Mesir. Dari tradisi apa? Tradisi Yahudi.
Yang jadi pertanyaan besar, kalau istri Ismail itu berasal dari Yaman, siapakah namanya? Namanya di dalam tradisi Islam, ya, yang dikenal itu, namanya aneh. Kalau kita cerdas memahami, itu pasti bertanya. Namanya adalah Sayyidah binti Mudad binti Amru al-Jurhumi. Sayyidah binti Mudad binti Amru al-Jurhumi. Tahu maksudnya? Sayyidah itu nama atau gelar? Sayyid. Gelar ya. Sayyidah itu kan artinya tuan putri. Iya. Bukan nama orang kan? Tuan putri. Sayyidah Fatimah, berarti Siti Fatimah. Sayyidah Khadijah, berarti Siti Khadijah. Ya. Sayyidah itu nama atau bukan? Gelar itu. Bukan, gelar kan? Sayyidah Fatimah, berarti ini tuan putri Fatimah. Sayyidah Hajar, berarti Siti Hajar. Sayyidah Sarah, berarti Siti Sarah. Siti Sarah. Yang kalau disebut Al-Yamani tadi, Al-Jurhumi tadi, namanya disebutkan itu Sayyidah binti siapa? Mudad binti Amru al-Jurhumi. Apakah ini nama? Gak ada namanya. Gak ada nama, tidak jelas. Iya. Kalau kita berpikir kritis, pasti bertanya, berarti ini ada namanya tapi nggak disebutkan. Kenapa nggak disebut? Nggak disebutkan. Kan ini nggak valid data ini. Ya. Ada lagi yang bertanya gini, Ustaz. Kenapa Pak Ali untuk membahas istri Nabi Ismail ini kok mengacu pada buku Yahudi tetapi tidak mengacu pada kitab-kitab Islam? Oke, sekarang kalau mengacu pada kitab-kitab Islam, itu dokumen abad keberapa? Abad ke-7. Abad ke-7? Belasan nanti malah. Nggak mungkin. Belum Ibnu Katsir ya. hidup pada abad keberapa? Belasan. Islam abad ke-7. Dokumen yang sangat-sangat belakangan dan sumbernya nggak jelas. Iya. Sedangkan dokumen yang lebih kuno, bahkan mengacu pada Dead Sea Scroll, menyebutkan nama Fatimah. Artinya Fatimah itu apakah berasal dari bahasa Arab? Iya. Bukan. Bukan berasal dari bahasa Arab. Kalau berasal dari bahasa Arab, kenapa dalam bahasa Ibrani, dokumen era pra-Islam sudah menyebutkan nama Fatimah? Memang tidak disebut Fatimah. Fatimah. Iya. Bahkan kalau kita mau merujuk nama ini, ya, itu kita bisa mengacu juga dokumen Herodotus. Herodotus, sejarawan Yunani yang hidup pada abad ke-5 sebelum Masehi, menyebutkan seorang putri dari Mesir yang menyebutkan nama Pretima. Itu satu versi. Yang satu lagi versi menyebut Fatimah. 5 sebelum Masehi. 5 sebelum Masehi. Berarti nama ini sangat populer sebagai nama agung, nama yang mulia dari tradisi Mesir. Bukan dari tradisi Jurhum, bukan dari tradisi Yamani. Iya.